Halo Bray, balik lagi sama gua Anmis. Di video kali ini gua bakal ceritain alur cerita film wrestling yang dirilis pada tahun 2014 lalu. Film ini berfokus pada seorang dosen yang memiliki keinginan tinggi untuk mencicipi serabi lempit mahasiswanya. Oke Bray, daripada gue spoiler dan kalian sagne, kita langsung aja ke ceritanya. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu ya, biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Film dimulai dengan sebuah tangan karet yang sedang mencoba melakukan tusbol kepada seorang wanita. Rupanya di balik karet tersebut ada seorang pria yang cukup berumur. Dia adalah Pak Hejo dan wanita itu adalah Enhi, mahasiswinya sendiri yang tinggal bersamanya. Selain dikenal dengan dosen fotografi, Pak Hejo juga dikenal dengan sifat humoris dan mesumnya. Dia selalu berusaha mencicipi serabi lempit milik mahasiswinya itu, tapi selalu diakhiri dengan penolakan. Karena Enhi sadar Pak Hejo hanya menginginkannya, tapi tidak mencintainya. Enhi sendiri adalah mahasiswi idaman di kampusnya. Semua pria selalu penasaran dengan isi di balik roknya. Di kelasnya, Enhi dikenal dekat dengan mahasiswa yang bernama Jung San. Melihat itu, tentu saja Pak Hejo merasa panas dan selalu memperingati Enhi tiap kali mengobrol dengan Jung San. Karena dia terancam dengan keberadaan Jung Sang, siang itu Pak Hejo membuntuti Enhi yang terlihat pulang bersama Jung Sang. Rupanya mereka menuju kos-kosan milik Jung Sang. Jelas saja Pak Hejo langsung kalang kabut dan mencari cara bagaimana caranya agar mahasiswi kesayangannya itu keluar dari sana. Sebelum Jung Sang berhasil lebih dulu mencicipi serabi lempit Enhi, dia kemudian mengancam Enhi apabila dia berani macam-macam dengan Jung Sang. Melihat teror dari dosennya itu jelas saja membuat Enhi menjadi jengkel. Namun tidak ada pilihan lain selain menurutinya. Dia pun terpaksa meninggalkan Jung Sang dengan rudalnya yang siap mengudara. Sesampainya di rumah Pak Hejo, rupanya ancaman tadi hanyalah gertakan semata. Enhi masih diperbolehkan masuk dan Pak Hejo masih berusaha mencicipi serabi lempitnya. Namun sayangnya Enhi masih saja menolaknya karena tahu isi pikiran Pak Hejo hanyalah dipenuhi dengan hal-hal serabi lempit. Keesokan harinya, kampus mereka kedatangan calon dosen baru yang bodinya tak kalah bohai dengan gitar Spanyol. Saat dosen baru ini menanyakan ruang interview kepada kumpulan guru mesum yang sedang mengobrol itu, dengan semangat Pak Hejo langsung mewawancarai dosen baru itu yang bernama Shinhe. Tentu saja Pak Hejo langsung menerima Shinhe dan meminta menjadi guru magang yang mendampingi kelasnya. Namun bukannya fokus memberi materi kepada mahasiswanya, selama kelas justru Pak Hejo hanya fokus pada paha atas milik Shinhe yang berada di depannya. Shinhe pun merasa tersanjung dengan perhatian Pak Hejo kepadanya. Meski di kampus perhatiannya sudah teralihkan oleh Shinhe, saat sampai di rumah Pak Hejo tetap saja ingin bercocok tanam dengan Enhi dan lagi-lagi penolakan yang dia dapat. Keesokan harinya, saat sedang memberikan teknik tentang fotografi, Pak Hejo justru terbayang-bayang sosok Shinhe. Pikirannya pun sampai traveling kemana-mana. Alhasil, acara mengajarnya pun jadi ngalor ngidul gak jelas. Pikiran kotor dosen berumur 45 tahun itu masih berlanjut setelah kelas selesai, sampai seorang murid memergokinya. Karena tidak tahan, Pak Hejo pun membuntuti Shinhe. Hal ini dia lakukan agar dia bisa lebih dekat melihat bemper depan belakang milik Shinhe. Saking tidak kuat menahan hasrat nafsunya, Pak Hejo sampai mengikuti Shinhe ke tempat gym. Tapi sayangnya dia malah ketahuan dan dia mendapat pukulan keras dari Shinhe. Saat mengetahui pria itu adalah Hejo, Shinhe pun meminta maaf.
Pagi harinya lagi-lagi Pak Hejo melihat Shin He sedang berolahraga. Dia pun mencoba kembali peruntungannya, namun kali ini permainannya lebih halus. Dia mengajak ngobrol Shin He di kafe Mas Kimli. Dan di sini Pak Hejo tahu bahwa cita-cita Shin He adalah menjadi seorang model. Melihat kesempatan emas, Pak Hejo pun menawarinya untuk dilatih menjadi model. Tentu saja tawaran itu langsung diterima oleh Shin He. Malam harinya saat Pak Hejo dan Shin He menuju rumahnya, ada seseorang di telepon yang mengganggu Shin He. Dengan berani Pak Hejo mengangkatnya dan mengaku sebagai pacarnya Shin He. Mereka pun akhirnya sampai di rumah Pak Hejo dan memulai sesi pemotretan. Setelah selesai berfoto-foto, mereka pun pergi ke warung jamu milik Mas Pandu. Karena terlalu banyak minum, Pak Hejo dan Shin He hampir tak sadarkan diri. Melihat kesempatan emas lagi, Pak Hejo membawa Shin He ke kontrakannya lagi untuk memulai usaha bercocok tanam. Tapi sayangnya tak berbeda dengan Eunhee, Shin He pun menolak Pak Hejo. Bedanya penolakan ini ditutup dengan ciuman manis dari Shin He. Dan malam selanjutnya Pak Hejo dan Shin He pun kembali melakukan pemotretan. Tapi kali ini Pak Hejo memulai rayuannya dengan halus. Dia menyuruh Shin He mandi dulu sebelum melakukan foto-foto. Karena dari tadi tidak tahan melihat Shin He, Pak Hejo pun mengintip Shin He yang sedang mandi dan membuat si Joni miliknya terbangun. Setelah selesai Shin He mandi, bukannya berfoto-foto, mereka berdua malah bercocok tanam. Beruntungnya kali ini Shin He tidak menolaknya. Dengan lampu rumahnya yang remang-remang dan ditemani dua robot miliknya, malam itu Pak Hejo berhasil mencicipi serabi lempit hangat milik Shin He. Saat berada di puncak kenikmatan, tiba-tiba saja Eunhee mengetuk pintu kamarnya. Karena tidak dibuka, dia pun mematikan lampunya dan berusaha untuk masuk. Anehnya, bukannya marah kepada Shin He, Eunhee malah akrab dengannya. Keesokan harinya, Eunhee minta kejelasan hubungannya dengan Pak Hejo, yang menurutnya tidak lagi mencintainya. Padahal Eunhee sendiri sudah semakin dekat dengan Jung Sang. Setelah melihat kedekatannya dengan Shin He, Eunhee memilih keluar dari kontrakan Pak Hejo. Sayangnya kedekatan Eunhee dan Pak Hejo mulai diketahui oleh Jung Sang. Begitu juga dengan kedekatannya dengan Shin He yang diketahui oleh kepala kampus. Dia sampai menyewa detektif untuk membututi pergerakan Shin He dan Pak Hejo dan mengabadikannya. Rupanya kepala kampus sudah lama ingin mencicipi serabi lempit milik Shin He. Hubungan Pak Hejo dan Shin He malah lebih dekat dan sering menghabiskan waktu berdua. Ladang bercocok tanam mereka pun tidak hanya di rumah, kadang di tempat gym. Tanpa mereka ketahui, ada dua orang detektif yang mengikutinya. Di sisi lain, tanpa diketahui Pak Hejo, ternyata Eunhee dan Shin He pun kenal lebih dekat. Setelah bertemu dengan Shin He dan mengetahui hubungan mereka, Eunhee pun pamit dan meninggalkan Pak Hejo. Hubungan Shin He dan Pak Hejo pun semakin dekat, sampai pada akhirnya dua detektif tadi menemui Shin He dan memberikan fotonya ketika sedang bercocok tanam dengan Pak Hejo. Mereka pun mengancam Shin He dan akan menyebarkan fotonya kalau dia tidak mau mengikuti untuk meninggalkan Hejo dan pindah ke pulau sebelah. Mengetahui hal itu, Shin He pun galau dan menutupi ancaman itu dari Pak Hejo. Dia baru memberitahunya ketika sudah memutuskan untuk pergi ke pulau seberang. Ternyata Shin He sudah dijebak oleh kepala kampus. Kepala kampus itu sudah menunggunya. Tapi seperti tidak kehabisan akal, Shin He justru menjebak kepala kampus. Di tempat lain, Pak Hejo dengan perasaan galau mencoba memikirkan untuk menyelamatkan Shin He. Dia pun menelepon Eunhee dan meminta bantuan agar bisa menyelamatkan Shin He. Tapi ternyata Eunhee pun sudah dihubungi oleh Shin He.
Shin-hye pun mulai menggoda kepala kampus dengan mengajaknya berenang. Saat kepala kampus itu mulai masuk ke perangkapnya, Shin-hye pun mulai menjalankan aksinya. Dia menaruh segitiga bermudanya di kepala lelaki tua itu. Dan di saat itulah posisinya pun digantikan oleh Eun-hee. Dan dengan sigap detektif itu memfoto mereka berdua. Sehingga seolah-olah kepala kampusnya itu sedang bercocok tanam dengan mahasiswinya sendiri. Dan tentu saja ini akan menjadi berita panas dibandingkan foto Shin-hye dan Pak Hae-jo. Setelah membebaskan Shin-hye dari kepala kampusnya, Pak Hae-jo pun menyatakan perasaan cintanya kepada Shin-hye. Shin-hye yang ternyata sudah jatuh cinta kepada Pak Hae-jo akhirnya menerima cintanya. Mereka pun akhirnya bekerja sama dan menjadi fotografer majalah dewasa. Dan film pun selesai. Oke Bray, itulah tadi alur cerita film wrestling. Bagi kalian yang suka dengan film semi, film ini sangat cocok buat kalian Bray. Karena film ini dipenuhi dengan adegan pelemah iman. Karena diberi rating 18+. Oke Bray, sampai jumpa di video selanjutnya.